Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet paling banyak di dunia. Berdasarkan data dari internetworldstat.com pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat keempat dunia, dengan jumlah sebanyak 171.260.000 pengguna. Dan per Januari tahun 2022, menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia. Tidak hanya itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI mengatakan, kurang lebih 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet pada tahun 2022. Akan tetapi di satu sisi, masih ada sekitar 20% lagi penduduk Indonesia yang belum mendapatkan layanan internet menurut APJI. Setiap lembaga survei memiliki data yang berbeda. Jadi agak sulit untuk menemukan data pastinya pengguna internet di Indonesia. Akan tetapi, dari beberapa lembaga survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Menurut laporan We Are Social, Indonesia menempati posisi ke-10 dalam penggunaan media sosial di dunia. Dengan rata-rata waktu, 197 menit, atau sekitar 3,2 jam per harinya. Tidak hanya itu, We Are Social menambahkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia, sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. WhatsApp merupakan media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, dengan persentase mencapai 88,7% menurut laporan We Are Social. Dan disusul oleh Instagram 84,8%, Facebook 81,3%, TikTok 63,1% dan Telegram 62,8%. Hal yang sama juga ditemukan dalam laporan status literasi digital Indonesia tahun 2021, yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center. Di mana, WhatsApp juga menjadi aplikasi media sosial, yang paling sering dimiliki dan digunakan oleh masyarakat Indonesia sehari-hari. Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain itu, media sosial berhasil dalam membangun komunikasi tanpa batasan waktu dan geografi, serta membantu memperluas jaringan pertemanan. Dalam dunia pendidikan dan dunia kerja, media sosial pun ikut berperan penting dalam peningkatan kualitas belajar dan karir. Walaupun fungsi utama dari media sosial adalah membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi para pengguna, namun beberapa dari penggunanya menjadikan media sosial sebagai tempat bertumbuh kembangnya hal-hal yang bersifat negatif, seperti penyebaran berita hoaks, penipuan, ujaran kebencian, diskriminasi, dan perundungan. Terkait hal tersebut, sebuah riset yang dilakukan oleh Microsoft, yang ditulis dalam laporan Digital Civility Index atau DCI, mengatakan, sepanjang tahun 2020, netizen Indonesia tercatat sebagai warganet paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Indonesia berada di urutan terbawah di Asia Tenggara dan ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Berbeda jauh dengan negara tetangga kita, Singapura, tercatat sebagai negara yang tersopan di Asia, dan menempati urutan keempat secara global atau dunia. Dalam riset yang dirilis oleh Microsoft tersebut, menyebutkan, tingkat kesopanan netizen Indonesia, memburuk 8 poin ke angka 76, di mana semakin tinggi angkanya, maka tingkat kesopanan semakin buruk. Penelitian yang dipublikasi pada Februari tahun 2021 tersebut, surveinya dilakukan antara bulan April hingga Mei 2020 yang lalu. Survei tersebut diikuti oleh 16.000 responden di 32 negara. Dan untuk Indonesia, ada sebanyak 503 responden yang terdiri dari kalangan remaja hingga dewasa. Dalam survei tersebut, para responden ditanyakan tentang keikutsertaan mereka terhadap 21 risiko online yang berbeda dalam 4 kategori.
yaitu perilaku, seksual, reputasi, dan pribadi. Akan tetapi, terdapat 3 risiko utama di ruang digital yang dihadapi oleh warganet Indonesia menurut DCI, yakni hoax dan penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Dalam data DCI, disebutkan hoax, penipuan, dan ujaran kebencian mengalami kenaikan sebesar 5-13%. Berbeda dengan diskriminasi. Diskriminasi turun sebanyak 2 poin dibanding tahun sebelumnya. Kemunduran tingkat kesopanan paling banyak didorong oleh tingkat pengguna usia dewasa dengan persentase sebesar 68%. Sementara usia maja disebut tidak berkontribusi dalam mundurnya tingkat kesopanan digital di Indonesia. Terkait perundungan di internet, 19% responden mengatakan mereka menjadi target perundungan. Sementara 47% mengatakan mereka terlibat dalam insiden tersebut. Secara keseluruhan, 54% kaum milenial paling banyak terpukul dalam konteks perundungan tersebut. Kemudian disusul oleh generasi Z 47%, generasi X 39%, dan boomers 18%. Menanggapi hal tersebut, pengamat psikososial dan budaya, Endang Mariani, mengatakan, penting untuk mengetahui metodologi dan analisis data dalam survei itu. Untuk menentukan apakah hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasi. Tapi jika hasilnya memang demikian, maka saya berasumsi ada 3 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, ketidakpastian situasi pandemi, sehingga masyarakat mencari informasi dari berbagai sumber tentang isu COVID-19. Kedua, faktor ekonomi selama pandemi, yang menjadikan penyebab naiknya kasus penipuan. Dan yang ketiga, rasa frustasi di kala pandemi, memancing seseorang meluapkan frustasinya dengan ujaran-ujaran yang tidak pantas. Walaupun jumlah responden tersebut jauh dari jumlah populasi negara kita, namun menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, mengatakan, laporan ini menjadi cerminan bagi pemerintah, untuk mulai menata ekosistem pengguna internet yang baik. Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu membangun ekosistem internet yang sehat. Pentingnya penerapan etika dalam menggunakan internet, harus dilakukan oleh setiap penggunanya. Jika tidak, Indonesia tidak akan lepas dari negara dengan tingkat kesopanan terendah pengguna internet di dunia. Walaupun hasil survei tersebut menimbulkan polemik dan kontroversi di kalangan pengguna internet, namun, survei itu merupakan upaya mempromosikan interaksi online yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih saling menghormati. Meskipun survei yang dilakukan Microsoft dilaksanakan pada tahun 2020 kemarin, namun, belum ada survei terbaru yang membantah hasil penelitian Microsoft tersebut. Dan mudah-mudahan di survei selanjutnya, Indonesia menjadi netizen paling sopan di dunia.